Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pada ulangan harian ketiga. Berdasarkan hasil analisis ulangan harian yang ketiga ini, ada beberapa soal yang belum dipahami dengan baik. Di antaranya soal-soal tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, Y sama dengan 1/sin X. Tentukan hasil dari 1/Y dikali dy per dx. Lalu yang kedua, fx sama dengan sin x ditambah cos x dibagi sin x. Kemudian yang ditanyakan nilai turunan untuk x sama dengan phi per 2. Dan yang ketiga, fx sama dengan cos kuadrat x kuadrat tambah 2 dibagi x kuadrat kurang 2. Lalu yang ditanyakan turunannya. Kemudian yang keempat, fx sama dengan cos sin x. Cari turunannya. Dan yang terakhir, fx sama dengan sin 3x dikali tangan 4x. Maka turunannya adalah f aksen x. Kita cari turunannya. Inilah beberapa soal yang belum dipahami dengan baik berdasarkan hasil analisis ulangan harian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai penyelesaian soal nomor 1. Y sama dengan 1/sin x. Langkah pertama, ubah dulu bentuk daripada 1/sin x. 1/sin itu tidak lain adalah cos secant x. Jadi belum menurunkan ini. Jadi Y sama dengan cos secant x. Setelah sampai di sini, maka barulah kita turunkan. Turunkan Y sama dengan cos secant x. Berarti dy per dx. Turunan cos secant x tidak lain adalah min cos secant x kali kotangan x. Selanjutnya kita akan mencari nilai daripada 1/Y kali dy per dx. Nah ini dia. 1/Y sebagai Y itu adalah cosecant x. Berarti 1/cosecant x. Kemudian dikali dy per dx. Sebagai dy per dx adalah min cosecant x kotangan x. Berarti ini. Nah dari sini ini bisa dilakukan pencoretan. Karena cosecant x sama persis. Kalau dia dicoret maka akan habis, maka hasilnya adalah min kotangan x. Inilah penyelesaian soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Fx sama dengan sin x tambah cos x dibagi sin x. Ini berbentuk u per v, di mana sebagai u adalah sin x ditambah cos x. Maka turunannya adalah u aksen sama dengan turunan sin x adalah cos x. Turunan cos x adalah min sin x. Ini sebagai u aksen. Lalu sebagai v adalah sin x. Maka v aksen yaitu turunan daripada sin x adalah cos x. Rumus daripada turunan u per v yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u. Lalu dibagi v berpangkat 2. Ini bentuk turunan daripada u per v. Sebagai u aksen itu adalah cos x dikurang sin x. Lalu dikali v yaitu sin x. Dikurang berarti dikurang. Sebagai v aksen adalah cos x. Berarti ini. Kemudian dikali u. Sebagai u adalah sin x ditambah cos x. Berarti yang ini. Kemudian v berpangkat 2. Sebagai v adalah sin x. Berarti sin kuadrat x. Selanjutnya tinggal ini dikalikan. Cos x dikali dengan sin x akan menjadi cos x sin x. Kemudian min sin x dikali dengan sin x diperoleh min sin kuadrat x. Selanjutnya min cos x dikali dengan sin x diperoleh min cos x sin x. Min cos x dikali positif cos x diperoleh min cos kuadrat x. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut. Ini dari slide sebelumnya. Cos x sin x dikurang cos x sin x akan habis. Maka tinggallah min sin kuadrat x min cos kuadrat x. Minnya ini bisa difaktorkan keluar. Sehingga menjadi min sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dibagi sin kuadrat x. Ingat, ini identitas trigonometri. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya adalah 1. Sehingga dengan demikian maka f aksen x sama dengan min 1.
per sin kuadrat X. Yang ditanyakan tadi bahwa X-nya ini diganti dengan V per 2. Maka akan diperoleh min 1 per sin V per 2 berpangkat 2. V per 2 jika dikonvers ke dalam derajat itu menjadi 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Sehingga akan menjadi min 1 dibagi 1 berpangkat 2. 1 berpangkat 2 nilainya adalah 1. Maka hasil terakhirnya min 1 dibagi dengan 1, maka jawabannya min 1. Inilah penyelesaian soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fx sama dengan cos kuadrat X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Carilah turunannya. Kalau Anda menjumpai soal seperti ini, turunkan dulu pangkat 2-nya. Jadi pangkat 2 ini turunkan ke depan menjadi 2 cos. Lalu 2 ini pangkatnya dikurang 1, maka menjadi 1. Karena dia berpangkat 1, maka saya tidak tulis. Sudutnya tidak mengalami perubahan, tetap X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Setelah pangkatnya diturunkan, lalu dikali turunan cosnya ini. Apa turunan cos? Jawabannya min sin. Sudutnya tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian terakhir itu dikali dengan turunan sudutnya. Hati-hati, sudutnya ini berbentuk U per V sebagai UX kuadrat tambah 2. Lalu sebagai VX kuadrat kurang 2. U per V turunannya sudah ada tadi di depan, yaitu U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U, lalu dibagi V berpangkat 2. Sebagai UX kuadrat tambah 2. Apa turunan daripada X kuadrat tambah 2? Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan 2 adalah 0. Sehingga U aksennya sama dengan 2X. Dikali dengan V. Sebagai V adalah X kuadrat kurang 2, berarti ini. Jangan lupa dikurang V aksen. Sebagai V adalah X kuadrat kurang 2. V aksennya turunan X kuadrat dikurang 2 adalah turunan X kuadrat 2X, turunan min 2 adalah 0. Sehingga V aksennya adalah 2X. Dikali dengan U. Sebagai U adalah X kuadrat tambah 2, berarti ini. Kemudian dibagi dengan V berpangkat 2, yaitu penyebutnya X kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Oke ya. Penulisan minus ini supaya lebih bagus, maka dia ke depan akan menjadi min 2 cos X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2 sin. Jadi sudah positif karena minnya ini sudah ke depan. Sin X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini, 2x dikali x berpangkat 2 menjadi 2x berpangkat 3. 2x dikali minus 2 diperoleh min 4x. Min 2x dikali x berpangkat 2 menjadi min 2x berpangkat 3. Min 2x dikali positif 2 adalah min 4x. Oke ya. Kemudian 2 cos sin. 2 cos sin, sudutnya sama. Ini sudut diubah menjadi sudut rangkap dengan menggunakan rumus seperti ini. Wah, ini beda Pak, ini 2 cos sin, ini 2 sin cos, sama saja. Jadi 2 sin A cos A, atau boleh Anda katakan 2 cos A sin A menjadi sin 2A. Sebagai A dalam hal ini adalah X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Jadi ini akan berubah menjadi sin 2A. Kita lihat, min tetap min. Sin 2A ini sebagai A-nya adalah diulang terus X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Kemudian yang di sebelah kanan, 2X berpangkat 3 dikurang 2X berpangkat 3 akan habis. Tinggallah min 4X, min 4X menjadi min 8X per X kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Penulisan seperti ini supaya lebih bagus, maka ini lari ke depan. Jadi min dikali min hasilnya adalah positif. Nah ini dia. Jadi 8x dibagi x kuadrat kurang 2 berpangkat 2 sin. Ini duanya dikali masuk ke dalam. Dikalikan dengan pembilangnya, bukan dengan penyebutnya. Sehingga menjadi sin
2 kali X kuadrat 2X kuadrat ditambah 2 kali 2 menjadi 4. Inilah penyelesaian nomor 3. Kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 4. Fx sama dengan cos sin X, tentukan turunannya. Kalau Anda menjumpai soal seperti ini, turunkan yang paling di kiri, yaitu turunan cos. Turunan daripada cos tidak lain adalah min sin X. Selanjutnya turunan daripada sin X tidak lain adalah cos X. Inilah penyelesaian nomor 4, sangat sederhana. Nah, tinggal hilangkan kurungnya. Sangat-sangat sederhana nomor 4. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu Fx sama dengan sin 3X dikali tangen 4X. Ini berbentuk U kali V. Sebagai U adalah sin 3X, maka U aksennya turunan dari sin 3X adalah cos 3X. Dikali turunan daripada 3X adalah 3. Supaya bagus, maka 3 ini ke depan, sehingga U aksennya sama dengan 3 cos 3X. Lalu sebagai V adalah tangen 4X. Turunannya V menjadi V aksen. Turunan daripada tangen tidak lain adalah secant kuadrat 4X. Turunan dari 4X tidak lain adalah 4. Supaya bagus penulisannya, maka 4 ini pindah ke depan. Sehingga V aksen sama dengan 4 kali secant kuadrat 4X. Kemudian turunan daripada bentuk U kali V itu sama dengan F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Sebagai U aksen 3 cos 3X, sebagai V adalah tangen 4X. Ditambah sebagai V aksen adalah 4 secant kuadrat 4X dikali U, yaitu sin 3X. Supaya bagus penulisannya, maka sinnya duluan ditulis ya. Sehingga akan diperoleh 3 cos 3X dikali tangen 4X ditambah 4 sin 3X dikali secant kuadrat 4X. Inilah beberapa penyelesaian soal yang dianggap belum dipahami oleh para peserta ulangan harian ketiga. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.